teman-teman semua, perkenalkan saya Paulina Sanggang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Jadi, sebelum saya menjelaskan apa itu komposisi dan fungsi inverse, di sini ada pengertian fungsi. Jadi teman-teman, fungsi itu adalah hubungan yang menghubungkan setiap elemen dari suatu himpunan atau domain ke himpunan yang lain atau bisa disebut dengan domain. Di sini ada dua contoh yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Contoh yang pertama itu adalah relasi agama, yaitu ada agama Katolik, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Lalu ada juga fungsi, yaitu Al-Quran, Alkitab, Weda, dan Tripitaka. Jadi teman-teman, ini kita pasangkan ke relasinya. Islam itu memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, dan Buddha, Tripitaka. Lalu ini merupakan contoh bukan fungsi. Karena apa? Karena ini merupakan karena ada satu domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain, yaitu Katolik tidak memiliki pasangan di kodomain, yaitu dari alkitab suci yang ada di sini. Lalu yang kedua ini adalah contoh fungsi. Karena semua domain dapat memiliki satu pasangan yang berada pada kodomain. Jadi teman-teman, setelah kita mempelajari fungsi, kita akan mempelajari beberapa sifat-sifat fungsi. Jadi teman-teman, sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama itu adalah fungsi subjektif, di mana fungsi subjektif ini adalah fungsi yang setiap anggota kodomainnya memiliki pasangan di kodomain. Jadi contoh dari fungsi subjektif ini yaitu kita bisa memasangkan 3 ke 0, 2 ke 1, 1 ke 0. Walaupun ada kodomain yang memiliki pasangan 2, namun itu tidak berpengaruh karena setiap anggota kodomainnya itu sudah memiliki pasangan. Lalu yang kedua adalah fungsi injektif. Fungsi injektif adalah anggota kodomainnya hanya memiliki satu pasangan di anggota domainnya, yaitu seperti ini. Kita pasangkan ini 1, 1, 1. Jadi teman-teman, anggota kodomainnya hanya memiliki satu pasangan di domain. Yang ketiga adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini adalah gabungan dari fungsi subjektif dan fungsi injektif, atau bisa disebut dengan korespondensi satu-satu, di mana bentuk fungsi bijektif ini bisa kita pasangkan ini bisa ke sini, ke sini, ke sini, ataupun dari sini kita pasti bisa pasangkan ke sini. Selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan domain dari fungsi berikut. Jadi teman-teman, fungsi yang diketahui itu adalah Hx sama dengan x kuadrat dikurang 9 per x kubik dikurang 8. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang di bawah, kita tidak ada akaran di sini. Jadi itu persamaannya x pangkat 3 dikurang 8 tidak sama dengan 0. Jadi kita cari dulu x dikurang 4 atau x dikurang 2 tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan 4, atau x tidak sama dengan 2. Setelah kita dapat ini, kita bisa menentukan fungsi domainnya. Jadi fungsi domainnya sama dengan x tidak sama dengan 4, atau x tidak sama dengan 2, atau x bukan
minus 4 sama dengan A dikali dengan 2 yang merupakan X ditambah B. Jadi minus 4 sama dengan 2A tambah B. Ini persamaan yang kedua. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan metode substitusi. Yang pertama, persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan, yaitu 2 sama dengan minus A ditambah B minus 4 sama dengan 2A ditambah B. Kita kurangkan. Lalu karena di sini ada sama-sama B, kita bisa coret. Jadi ini kita kurangkan lagi, itu menjadi 6 sama dengan 3A. A sama dengan 6 per 3, A sama dengan 2. Lalu kita masukkan lagi untuk mencari nilai B, yaitu 2 sama dengan minus A ditambah B. 2 sama dengan minus 2 ditambah B. B sama dengan 2 per 2, B sama dengan 1. Lalu yang ditanya F minus 5 tambah B 2. Fx sama dengan Ax tambah B. Lalu F minus 5 sama dengan nilai A yaitu 2 dikali dengan X dikali dengan X yaitu minus 5 ditambah B yaitu 1 sama dengan minus 10 ditambah 1 dengan 9. Lalu Px nya sama dengan 3x tambah 4. Untuk D2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi F minus 5 ditambah G 2 sama dengan minus 9 ditambah 10 sama dengan 1.